Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Baik, sebenarnya sebagian pendahuluan itu sudah ada di slide yang sebelumnya saya bagikan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam suatu reaksi kimia itu biasanya reaksi oksidasi dan reduksi berjalan secara bersamaan. Dan secara umum, oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi penangkapan oksigen dan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen ya. Jadi kan seperti kalian yang sudah pernah pelajari di kimia dasar maupun analisis kimia semester lalu. Jadi kan ada tiga pengertian reaksi redoks ya. Jadi kan kalau secara penangkapan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi itu adalah reaksi penangkapan oksigen dan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Kemudian jika berdasarkan konsep pelepasan elektron, maka oksidasi diartikan sebagai reaksi pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Nah, berikut adalah contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi. Di mana elektron seperti yang kalian sudah ketahui biasa dilamakan dengan E ya. Nah, kemudian ini penjelasan lebih lanjutnya ada 3 fenomena oksidasi. Yang pertama adalah addition of oxygen. Berikut adalah contohnya. Kemudian removal hidrogen. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari elektron negatif ke ion ion elektron negatif ke ion elektropositif yang lebih elektropositif. Jadi contohnya Sn2+ menjadi Sn4+, kemudian Fk2+ menjadi Fk3+. Jadi maksudnya bukan elektron negatif itu bukan selalu muatan yang negatif ya, jadi tapi dari ion yang lebih elektronegatif berubah menjadi ion yang lebih bersifat elektropositif. Kemudian kalau reduksi tadi berarti kan dia addition of hydrogen, removal of oxygen, dan perubahan dari ion yang lebih elektropositif ke ion yang lebih elektronegatif. Dengan posisi elektron berada di sebelah kiri tanda panah atau berada di posisi reaktan. Kalau oksidasi berarti elektronnya berada di produk. Nah, persyaratan umum dari suatu reaksi redoks yang pertama adalah reaksinya harus cepat dan sempurna. Kemudian yang kedua, reaksinya berlangsung secara stoikiometri, di mana terdapat kesetaraan antara oksidator dan reduktor ya dalam hal stoikiometri. Berarti dia koefisiennya harus sama. Kemudian yang ketiga, titik akhirnya itu harus dapat dideteksi. Oke, ini sebenarnya syarat umum dari titrasi yang melibatkan reaksi redoks atau kita sebut dengan titrasi redoks. Nah, sebenarnya titrasi redoks ini dibagi menjadi cukup banyak ya jenis-jenis dari titrasi redoks, tapi di sini akan dibahas adalah permanganometri, iodo-iodimetri, dan bromo-bromatometri. Nah, tugas kalian yang pertama untuk bab ini adalah dikumpulkan hari Jumat ya. Tugas kalian yang pertama itu adalah menjelaskan mengenai jenis titrasi redoks yang lain selain tiga yang akan saya jelaskan hari ini ya. Itu tugas yang pertama. Baik. Yang akan dijelaskan di sini jenis titrasi redoks yang pertama adalah titrasi permanganometri. Nah, seperti dari katanya saja permanganometri itu menandakan bahwa titran yang kita gunakan adalah mengandung ion permanganan atau MnO4. Nah, permanganometri ini digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer. Jadi dia hanya bisa bekerja pada suasana asam sulfat encer. Di mana reaksi umumnya adalah analit itu berupa reduktor, ditambahkan titrannya adalah MnO4, nanti hasilnya itu ada
ion reduksi Mn ditambah analitnya. Dan analitnya itu sudah berubah menjadi oksidator. Atau secara kimia itu seperti ini. Jadi misalnya jadi KMnO4 ya. Jadi kan kalau secara analit titrannya itu mengandung MnO4-. Tetapi kalau secara senyawa kimia, analitnya itu berarti dia mengandung KMnO4. Bukan mengandung, dia merupakan senyawa KMnO4. Dan tadi kan dia hanya bisa bekerja pada suasana asam. Asam dan asamnya di sini adalah asam sulfat encer. Nah, berarti kan KMnO4 ditambah H2SO4. Nanti menghasilkan K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah 3H2O. Nah, setelah itu direaksikan ya. Dan disetarakan, disamakan masing-masing ionnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat maka apakah sudah sama ionnya di sebelah kiri? O-nya itu 20, sebelah kanan 20 juga ya. Itu bisa 5 gram kurung atau 2,5 gitu ya. Nah, secara unik ya, nah yang harus kalian kuasai dalam titrasi redoks ini adalah bagaimana kalian menuliskan reaksi redoks yang terjadi secara ioniknya. Nah, ini kan kalian pasti sudah pernah ya belajar menyetarakan reaksi redoks. Jadi kan yang terjadi pada permanganometri ini adalah MnO4 yang teroksidasi menjadi Mn2+. Di mana sebelumnya terreduksi. Di mana sebelumnya MnO4 itu kan bilangan oksidasi dari Mn-nya adalah +7. +7 dia tereduksi menjadi Mn+2. Nah, bagaimana kalian menyetarakan reaksi berdasarkan perubahan bilox? Itu yang harus kalian kuasai ya. Berarti kan di sini dari MnO4- menjadi Mn2+. Berarti kan pertama untuk menyetarakannya, kita samakan dulu O-nya. Di sebelah kiri ada O, di sebelah kanan tidak ada O. Maka untuk menyetarakan O di sebelah kanan, kita tambahkan 4H2O. Nah, setelah itu baru disetarakan H-nya. Ditambahkan sebelah kiri dengan ion H+. Setelah itu baru menyetarakan muatannya dengan menambahkan elektron di salah satu ruasnya. Lalu di sini karena Mn-nya itu mengalami reduksi, maka elektronnya akan berada di sebelah kiri tanda panah atau di bagian reaktan. Nah, kemudian prinsip dari titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini sebaiknya dilakukan dengan bantuan pemanasan atau dengan suhu 70 derajat Celcius gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat reaksi. Lalu di mana dilakukan pemanasannya? Ya tentu saja di analitnya ya. Jadi di laboratoriumnya itu sambil dilakukan titrasi, dia sambil dilakukan pemanasan. Nah, kemudian titrasi permanganometri ini tidak memerlukan indikator karena KMnO4 ini sudah bersifat sebagai autoindikator karena dia berwarna sangat jelas yaitu warna ungu. Nah, di sini karena KMnO4 ini merupakan larutan baku sekunder ya. Jadi dia harus dibakukan terlebih dahulu oleh larutan baku primer. Larutan baku primernya di sini yang bisa digunakan adalah larutan yang mengandung ion oksalat. Dia bisa asam oksalat atau natrium oksalat. Jadi KMnO4 sifatnya seperti NaOH. NaOH juga kan dia larutan baku sekunder yang mudah bereaksi dengan cahaya dan udara di sekitarnya. Jadi harus terlebih dahulu dibakukan. Gitu. Nah, kemudian selain permanganometri, yang kedua adalah yang akan dijelaskan prinsipnya di sini adalah titrasi iodimetri ya. Ini mungkin kalian sudah lakukan juga di praktikum ya. Bukan dilakukan, kalian sudah menonton praktikumnya. Ya, kalau tidak salah redoks kan iodi ya, praktikumnya begitu. Nah, titrasi iodimetri ini apa bedanya gitu. Jika analit atau reduktornya itu langsung dititrasi dengan iodium, itu namanya adalah iodimetri. Berarti kan titrannya itu adalah larutan iodium ya yang di dalam buret. Oh iya. Jadi kalau dalam reaksi redoks ini ada yang lupa ya tadi.
buretnya itu tidak digunakan buret bening seperti yang kita gunakan di titrasi asam basa maupun argentometri, tapi kita gunakan buretnya itu yang gelap ya warnanya. Kenapa? Karena larutan titrannya itu mudah teroksidasi dan bereaksi dengan senyawa di sekitarnya ya. Jadi kita pakainya buret yang berwarna gelap. Seperti tadi KM04 itu dia juga berwarna ungu ya, sehingga dia mudah bereaksi dengan cahaya dan senyawa-senyawa di sekitar yang ada di udara begitu. Nah, iodium juga kan dia berwarna coklat tua gitu. Jadi kita pakainya titrasi redoks ini adalah uret yang berwarna gelap. Nah, kemudian tadi ya yang pertama, jika si reduktornya itu langsung dititrasi dengan iodium, jadi analitnya itu berupa reduktor dan langsung dititrasi dengan iodium, maka namanya adalah iodimetri. Berarti titrannya adalah larutan iodium. Kemudian yang kedua, jika oksidator direaksikan dengan ion iodida berlebih, kemudian dititrasi dengan tiosulfat, maka namanya adalah iodo. Jadi kalau untuk mudahnya membedakan, iodi itu adalah titrasi langsung dan iodo itu adalah titrasi tidak langsung. Jadi titrannya direaksikan dulu dengan ion iodida. Yang direaksikan itu berarti ditambahkan secara biasa ya, diteteskan dulu. Kemudian dititrasi hasilnya nanti dititrasi dengan ion iodida berlebih, kemudian dititrasi kembali dengan tiosulfat. Itu namanya iodometri atau titrasi tidak langsung. Baik, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi iodometri itu penetapan kadar suatu oksidator dalam larutan yang direaksikan dengan, tadi kan dia ditambahkan iodida berlebih ya, iodida berlebihnya itu dalam bentuk kalium iodida dalam suasana asam. Kemudian nanti kelebihan dari I2-nya dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Jadi kan reaksinya kurang lebih, misalnya ini oksidator itu berarti analitnya ya, analitnya ditambah Ki di sini. Kemudian ditambah asam, asamnya biasanya asam sulfat. Kemudian nanti kan dia akan bereaksi sehingga menghasilkan I2. I2-nya ini berlebih ditambahkan suatu reaksi yang mengandung suatu senyawa yang mengandung oksidatornya. Nah, kemudian nanti si I2-nya yang berlebih hasil reaksinya dititrasi kembali dengan larutan standar natrium triosulfat menghasilkan NaI dan Na2S4O6. Itu adalah titrasi iodometri. Kalau iodimetri tadi dia titrasi langsung, jadi penetapan kadar reduktor dalam larutan menggunakan larutan iodium sebagai baku sekunder. Jadi reduktor ditambah I2 tadi ya, I2 itu langsung sebagai titrannya, nanti dihasilkan reaksi oksidasi. Nah, sedangkan reaksi antara I2 dengan tadi kan I2-nya tetap harus. Jadi kalau yang iodo itu I2-nya dititrasi dengan tiosulfat itu setelah reaksi antara analit ya. Analit dengan Ki. Kemudian I2-nya dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, kalau yang ini tetap saja karena tadi I2-nya itu dia adalah larutan baku sekunder, jadi justru I2-nya yang terlebih dahulu dititrasi dulu dengan Na2S24. Kemudian nanti dibakukan dulu ya. Kemudian nanti larutan bakunya dipakai untuk mentitrasi reduktor menghasilkan hasil oksidasinya. Ya, tentu kalian sudah tahu ya pembakuan itu untuk apa, ya tentu saja untuk menentukan konsentrasi. Jadi jangan bingung di sini ya. Jadi misalnya sudah dititrasi berarti nanti atau yang dipakainya NaI-nya gitu ya, bukan, tapi kan namanya pembakuan itu kan untuk menentukan konsentrasi pasti dari titrannya. Karena kan kalau titrasi itu konsentrasi titrannya harus pasti kan berapa, supaya apa? Supaya kita bisa tahu dengan pasti juga konsentrasi dari analitnya. Jadi dibakukan terlebih dahulu itu untuk apa? Untuk menentukan secara pasti konsentrasi dari titrannya.
Nah, kalau tadi titrasi permanganometri itu tidak perlu indikator karena titrannya sudah berperan sebagai autoindikator. Berbeda dengan titrasi iodo-iodi ini. Indikator yang digunakan adalah larutan kanji. Larutan kanji, di mana nantinya larutan kanji dengan iodium akan membentuk kompleks berwarna biru. Atau bisa juga digunakan kloroform, di mana kloroform dengan iodium itu akan menghasilkan senyawa berwarna violet. Nah, di mana kapan ditambahkan larutan kanjinya? Larutan kanji dilakukan penambahan larutan kanji dilakukan menjelang titik akhir titrasi. Kenapa? Karena bila ditambahkan sejak awal, maka kompleks iodium kanji akan suka pecah atau tidak akan terbentuk warna birunya. Bagaimana membentuk larutan kanji? Larutan kanji ini kan si kanjinya itu dilakukan di air, tapi harus sambil dipanaskan. Kenapa? Karena kanjinya nanti sukar larut kalau tidak dalam air hangat. Dan ditambahkan juga harus dalam keadaan masih larut gitu, karena dia didiamkan sedikit, itu kanjinya itu akan kembali ya menjadi partikel-partikel kolodian terlihat. Gitu. Nah kemudian tadi titran iodimetri itu kan langsung ya titrannya itu iodium. Nah kelarutan iodium dia sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan kalium iodida pekat. Nah, tadi penurunan kadar selama penyimpanan. Jadi dia tidak bisa disimpan ya. Jadi misalnya kita buat hari ini, kita harus pakai saat itu juga. Kenapa? Karena dia dapat mengalami penurunan kadar selama penyimpanan. Karena iodium bereaksi dengan air yang dikatalisis oleh cahaya atau harus dibekukan sebelum digunakan. Nah, tadi pembakuannya itu dengan natrium tiosulfat yang telah dibakukan. Atau dengan larutan baku primer. Nah, natrium tiosulfat sendiri ini juga tidak stabil dalam jangka waktu lama. Dia biasanya ditambahkan pengawet berupa boraks atau natrium karbonat. Jadi tidak stabilnya itu terhadap oksidasi udara, asam, dan bakteri pemakan belerang yang terdapat dalam pelarut. Nah, penyimpanannya itu bisa dalam wadah yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Ya. Jadi sebenarnya tiosulfat ini juga tidak stabil dalam jangka waktu lama, tetapi iodium lebih tidak stabil. Nah, sumber kesalahan yang dapat terjadi dalam titrasi iodimetri yaitu oksigen yang terdapat di udara dapat mengoksidasi imin menjadi I2 sehingga hasil titrasi menjadi lebih tinggi atau lebih tinggi itu jadi dia titik akhir titrasinya itu tercapainya lama gitu ya perubahan warnanya begitu karena terjadi oksidasi dari I2 imin menjadi I2 gitu. Jadi biasanya tadi untuk mengakalinya itu pakai buret yang gelap dan bolong atau lubang buretnya itu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian sumber kesalahan yang kedua yaitu hidrolisis I2 pada pH tinggi sehingga hasil titrasi menjadi lebih rendah. Yang kedua itu sumber kesalahannya I2 itu dapat terhidrolisis pada pH tinggi sehingga titrasi itu perubahan warnanya lebih awal terbentuk dari titik akhir titrasi. Yang ketiga sumber kesalahannya penambahan amilum terlalu awal. Tadi kan harusnya amilumnya atau kanjinya amilum atau kanji sama ya, ditambahkannya menjelang titik akhir titrasi. Oke. Setelah permanganometri dan iodo-iodi, yang saya akan jelaskan di sini adalah titrasi bromo-bromatometri. Bedanya bromometri itu penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom. Kalau bromatometri itu menggunakan kalium. Nah, titrannya kalau kalium bromat maaf. Kalau bromometri titrannya adalah brom dan bromatometri maka titrannya adalah kalium bromat. Nah, bromometri yang tadi titrannya berarti yang ada di buretnya adalah larutan brom. Prinsip penetapannya zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Nah, kemudian kelebihan brom direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator Kj hingga warna biru tepat hilang. Jadi sebenarnya mirip dengan iodo ya, bromometri ini mirip dengan iodometri. Titrasi tidak langsung. Nah, kalau bromatometri itu titrannya adalah kalium bromat. Kalium bromat ini adalah oksidator kuat dalam suasana asam yang oleh reduktor akan direduksi menjadi bromida. Ini berikut adalah reaksinya. Nah, reaksi seperti ini itu nanti harus dihafal ya, karena kan sebenarnya kan yang dihafal kayak misalnya tadi
permanganometri berarti kan reduksi Mn7+ menjadi Mn2+ ya, MnO4- menjadi Mn2+. Nah, nanti kan menyetarakannya itu mah gampang ya. Gitu. Nah, kalau ini berarti harus diingat dari bromotometri adalah BrO3- itu menjadi Br-, dia itu sama ya, reduksi gitu. Reduksi. Ini kan menyetarakannya tinggal menambahkan H2O dan H+ di ruas sesuai dengan ion O dan H yang harus disetarakan. Nah, indikatornya apa? Indikator untuk bromotometri ini adalah metil jingga atau metil merah. Dan perubahan warna yang terjadi dari warna merah itu menjadi tidak berwarna. Jadi kalau biasanya itu perubahan warna yang terjadi itu dari tidak berwarna menjadi berwarna, kalau bromotometri ini dari merah menjadi tidak berwarna. Kemudian selain menggunakan indikator, titik akhir titrasinya itu dapat ditandai dengan terbentuknya brom bebas yang menyebabkan warna larutan menjadi kuning muda. Jadi bisa juga dilakukan tanpa indikator, yaitu dengan menunggu warna larutannya menjadi merah menjadi kuning muda. Reaksi antara BR dengan indikatornya itu seperti ini. Jadi tadi kan kalau yang kuning muda berarti kan HBr dia kan dalam susunan asam ya. HBr itu dia teroksidasi menghasilkan senyawa Br2 berwarna kuning. Gitu. Kemudian kalau dengan indikator maka Br2 ditambah indikatornya warna merah dia akan menjadi tidak berwarna. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jadi diketahui vitamin C MR-nya sebanyak 176, MR-nya 176,12 sebanyak 17,612 gram dilarutkan dalam 100 ml air dititrasi dengan titrasi iodimetri. Kemudian 10 ml sampel ternyata membutuhkan 20 ml iodium sampai tercapai TAT. Jika ekivalensi vitamin C diketahui adalah 1, hitung normalitas iodium yang digunakan dan jenis titrasi apa yang digunakan. Ikut penjelasannya ya. Yang pertama adalah hitung molaritas dan normalitas dari vitamin C. Nah, dalam redoks juga ini kita harus tahu valensi ya. Valensi itu nanti bisa disebutkan dalam soal, bisa tidak. Valensi. Itu kalian sudah belajar ketika menghitung mol ekivalen, normalitas, begitu kan ya valensi. Kalau ini kan disebutkan dalam soalnya, jadi valensinya adalah 1. Gitu. Nanti kalau misalnya tidak ada, berarti kalian harus tahu ya. Karena kalian sudah kalian sudah belajar bahwa valensi untuk senyawa asam itu apa, untuk senyawa basa itu apa, dan jika senyawanya bukan asam atau basa apa. Jadi kalian pelajari lagi. Ini tadi setelah ada normalitas, tadi kan dicarinya itu adalah pertama normalitasnya berarti 0,5 normal ya. Dan di sini ini jenis titrasi apa yang digunakan sebenarnya sudah ada dalam soalnya nih. Titrasi menggunakan iodimetri. Berarti titrasi redoks iodimetri. Oke, soal yang kedua ini tugas yang nomor 2 ya. Tadi nomor yang pertama tugasnya adalah menjelaskan 3 titrasi yang lain selain 3 yang sudah saya jelaskan di penjelasan ini ya. Jenis lain dari titrasi redoks. Tugas yang kedua adalah mengerjakan contoh soal ini. Ya, ini kan dikumpulkannya paling lambat hari Jumat 2359 seperti biasa ya. Dan yang nomor 3 itu sebutkan bagaimana cara menggambar kurva titrasi dari titrasi redoks. Yang ketiga ya. Dan yang keempat terakhir itu buatkan gambarkan skema alat dari titrasi redoks. Jika kita mau titrasi redoks, maka rangkaian alatnya bagaimana ya, gambarkan. Tidak usah bagus-bagus, yang penting mah bagian-bagiannya betul gitu ya keterangannya. Seperti biasa semua jawabannya ditulis tangan kemudian difoto dan nanti dikumpulkan, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk JPG, bisa dalam bentuk PDF. Baik, untuk penjelasan titrasi redoks saya kira cukup ya. Kita karena kemarin libur berarti kita masih ada 3 pertemuan lagi ya kita. Maksudnya ya 13 pertemuan 13, 14, 15.
Nah, berarti kan hari ini literasi redoks beserta latihannya ya dikumpulkan hari Jumat, minggu depan 2 pertemuan lagi akan diisi dengan literasi kompleksometri gitu sebelum UAS. Berarti nanti UAS-nya yang dibahas adalah argentometri, redoks, dan kompleksometri yang masuk ke dalam materi UAS. Baik, penjelasan dari saya hari ini cukup. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.